Shalom, shalom, shalom. Kiranya kasih setia Allah melimpah di dalam hidup kita dan keluarga kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat terkasih, pada saat ini kita akan memulai persekutuan doa masa Pentakosta di hari yang terakhir, hari ke-10, pada 4 Juni 2022. Marilah kita memulai persekutuan doa ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilakan. Amin. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Kristus, persekutuan doa masa Pentakosta hari ke-10 ini, marilah kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. 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 Bapak, Ibu, Saudara jemaat terkasih, mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, terlebih dahulu mari meminta Roh Kudus untuk turun dalam hati kita agar kita bisa merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita keseharian. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Allah yang maha mendengar doa-doa kami. Kami bersyukur atas kasih setiamu yang menyala-nyala dalam hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk menutup rangkaian persekutuan doa masa Pentakosta di hari yang ke-10 ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, agar kami boleh merenungkan dengan sungguh kasih setia Tuhan, dan kami boleh bersedia menerima Roh Kudus sebagai roh kebenaran dan penghibur bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga hendak merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, agar kami dapat merenungkan dengan sungguh sabda-Mu dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami boleh melaksanakan firman-Mu dengan baik dalam hari lepas hari hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga mohon berkat-Mu untuk hamba-Mu yang hendak menyampaikan sabda-Mu. Kiranya apa yang keluar melalui mulutnya yang terbatas hanyalah semata-mata kebenaran dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Kristus, marilah kita merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mendasarinya dengan pembacaan bagian sabda Tuhan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 12. Demikian isi firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun
yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman-Nya, merenungkan dan melaksanakan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Amin. Jemaat Kristus yang terkasih, seorang anak jalanan terbaring di rumput, lemah sekali. Nampaknya ia demam tinggi dan ada muntahan di sampingnya. Seorang pemuda lewat, berhenti sejenak dan berteriak marah kepada Tuhan. "Di mana Engkau, Tuhan? Kalau Engkau ada, pasti Engkau lihat anak gembel ini kesakitan, tidak berdaya, menunggu ajal menjemput di atas rerumputan." Tidak ada suara apapun dari langit. Maka dengan semakin marah, pemuda ini berteriak dengan lebih keras lagi. "Mengapa Engkau diam saja, Tuhan? Mengapa Engkau tidak berbuat sesuatu? Apakah Engkau tidak tahu apa yang harus Engkau lakukan? Atau Engkaulah Allah yang tak berdaya lagi?" Tidak ada jawaban sedikit pun dari langit. Terlalu jauh pemuda itu mencari jawaban dari langit yang luas nan tinggi. Tuhan tidak sejauh itu. Pemuda itu tidak usah berteriak-teriak. Benar saja, ketika pemuda berhenti teriak, terdengarlah suara dalam hatinya. "Aku tidak diam saja, aku sudah menciptakanmu."
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, apa yang tadi saya ceritakan adalah sebuah cerita kuno, cerita lawas, yang rasanya kita mungkin pernah mendengarnya. Tetapi anehnya, kita masih saja melakukan apa yang pemuda tadi lakukan. Sering terharu dengan peristiwa-peristiwa yang mengenaskan, memilukan, lalu mempertanyakan keberadaan Allah. Di manakah Allah? Bahkan menuntut jawaban dari Allah. Lebih tepatnya kita meminta pertanggungjawaban Allah. Apalagi di masa pandemi yang belum selesai ini. Yang kemudian oleh pemerintah kemudian dipindah, ditingkatkan menjadi endemi. Masih ditambah lagi banyak kebingungan yang terjadi dengan tiba-tiba dalam dunia kita. Antara lain apa yang ada di dalam perkembangan teknologi saat ini. Hadirnya metaverse, bahkan gereja-gereja tertentu sudah masuk dalam metaverse itu. Di mana di dalam ruang digital ini kita bisa berinteraksi dan tidak cukup berinteraksi Bapak Ibu Saudara. Setiap orang bahkan bisa berbisnis di dalam metaverse itu, termasuk membeli tanah dengan harga yang mahal, tapi tidak ada tanahnya secara fisik, hanya di dunia maya saja. Ada lagi sebuah perkembangan teknologi yang disebut dengan Neuralink, penghubung antara otak dengan teknologi yang dapat mengendalikan mesin, komputer dengan otak kita, melalui berbagai hal, melalui berbagai implantasi, melalui berbagai penanaman kartu chip dan sebagainya. Cepatnya perubahan dunia digital ini, dunia yang pada saat ini kita tinggali, terus saja bergerak bahkan semakin cepat. Tidak peduli, kita masih gagap teknologi. Tahu-tahu kita sudah punya ancaman useless generation. Atau dalam bahasa Indonesia, generasi yang useless, tidak berguna. Oleh karena semakin banyaknya perusahaan yang menggunakan tenaga robot, lalu kita menjadi tidak berdaya, tidak berguna lagi, tidak bisa dimanfaatkan oleh perusahaan itu, tidak mempunyai peluang kerja. Pertanyaan kita kemudian, ya Tuhan, ini apa-apaan lagi? Apa yang harus gerejamu perbuat? Apa yang harus jemaat-jemaatmu perbuat? Apakah kami harus mempersiapkan generasi muda? Apakah kami harus membuka lapangan pekerjaan untuk jutaan orang yang menganggur? Lalu di mana modalnya? Dan kami kerja apa? Jemaat terkasih, jangan panik. Tuhan sudah memberi banyak sekali karunia roh di dalam diri kita. Ini saatnya kita memakainya. Bahkan mungkin kita sudah terlalu lama tidak tahu, bahkan tidak tahu, tidak mau tahu, tidak menggali, dan tidak juga mengembangkan karunia roh yang ada dalam diri kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Karunia berbeda-beda, tetapi meski berbeda-beda tujuannya hanya satu. Karunia bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama. Ia berbeda agar saling melengkapi. Ia harus kita kembangkan
bukan kita diamkan atau malah kita padamkan. Atau karunia-karunia itu seringkali malah kita pertentangkan. Bahkan menjadi sebuah pertengkaran. Karunia-karunia Tuhan bukan untuk kesombongan pribadi, tetapi untuk disinergikan, digerakkan bersama orang lain. Seberapa optimis kita dalam upaya membangun hidup yang lebih baik ke depan, jika kita mampu dan mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dengan sesama, jika kita mau bergandengan tangan dengan keluarga kita, dengan jemaat-jemaatnya, maka angin perubahan sekencang apapun tidak dapat menggoyahkan perjuangan kita untuk membangun kembali kehidupan kita, bahkan di era baru secanggih apapun. Tuhan sudah tahu semuanya saat menciptakan kita. Maka Dia sudah memperlengkapi kita, saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, keprihatinan kita pada saat ini bukanlah untuk berteriak dengan keras kepada Tuhan, tetapi untuk mendesak diri kita sendiri, bersinergi, memakai karunia-karunia terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui gerejanya, melalui jemaat-jemaatnya. Di dalam 1 Korintus pasal 12, Tuhan sudah memberikan kita berbagai karunia roh. Artinya Tuhan sudah memperlengkapi kita. Jadi berdoa memohon Tuhan menolong atau berkarya itu tidak salah. Tetapi jangan lupa bahwa kita pun terpanggil melakukan bagian kita. Memakai, mengembangkan, dan melakukan karunia-karunia Tuhan yang telah dianugerahkan. Menjadi perpanjangan tangan kasih Allah. Maka jangan cuma berdoa, tetapi mari kita berkarya. Jangan cuma mendoakan orang yang membutuhkan dengan berharap Tuhan menolong orang itu. Sebab mungkin jangan-jangan kitalah yang menjadi jawaban doa bagi orang yang membutuhkan itu. Bapak Ibu jemaat terkasih, masa useless generation mungkin akan segera tiba. Justru kita harus mempersiapkan diri dengan bangkit, rajin berkarya dan berusaha, dengan menggali, mengembangkan karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita masing-masing. Mari bangkit bersinergi. Mari saling menolong, mari saling melengkapi. Maka Bapak Ibu jemaat terkasih, gerejanya, tubuh Kristus, kita masing-masing bergandengan tangan untuk berkarya agar dunia tahu bahwa Tuhan ada dan masih terus berkarya. Bisa jadi melalui ketaatan kita, atau melalui pengembangan karunia dalam diri kita, atau melalui karya lain yang Tuhan berikan, lalu kita sinergikan kepada orang lain. Jangan takut berkembang, Tuhan bersama kita. Amin. Mari bersama kita merenungkan sabda Tuhan dalam saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilakan.
Mari kita menutup saat teduh kita dengan bersama kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha mengasihi kami bersyukur atas segala karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Karunia-karunia sederhana maupun karunia-karunia yang istimewa. Kiranya itu boleh menjadi bagian dalam sinergi kehidupan kami bersama orang lain, bersama jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya itu boleh menjadi bagian bagi kami mengembangkan diri kami, bukan sekedar diri kami pribadi, melainkan mengembangkan jemaat Tuhan, mengembangkan komunitas pelayanan kami, mengembangkan masyarakat di sekitar kami. Kiranya Engkau memakai kami Tuhan untuk menjawab setiap permasalahan yang terjadi. Namun bukan bagi diri kami kemuliaan dan hormat itu. Namun hanya bagimu saja Tuhan yang menganugerahkan karunia-karunia yang indah, yang istimewa, yang bersahaja. Kami berikan karunia-karunia itu demi pengembangan kasih-Mu ya Tuhan. Di persekutuan doa terakhir di masa Pentakosta ini, kiranya Engkau mengingatkan kami agar melalui Roh Kudus yang akan kami peringati penerimaannya melalui ibadah Minggu Pentakosta, kiranya kami boleh mengembangkan diri kami seturut roh penghibur, roh kebenaran yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkatilah ya Tuhan, agar setiap pengembangan karunia, setiap pengembangan talenta yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kami, bahkan oleh bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberkati, agar boleh menjadi sarana yang baik untuk meningkatkan kemanusiaan kami, meningkatkan kemandirian kami dan ketahanan kami menghadapi berbagai gempuran zaman. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan bersedia menerima berkat-Nya melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat terkasih, kita telah mengakhiri rangkaian persekutuan doa masa Pentakosta. Mari bersiap menerima curahan Roh Kudus dan membagikannya bagi seluruh bangsa dengan bersama kita bersedia dan hadir dalam ibadah Minggu Pentakosta. Tuhan beserta kita.